Nah, Pak Panji udah ada di maaf Pak Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak telat dikit nih. Biasa mengkondisikan di rumah nih biar lebih kondusif. Gimana Pak Panji? Kita langsung aja ya. Kita langsung aja mulai. Udah jam 8 sebentar. Assalamualaikum Bu Abe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Panji. Maafkan. Ini mengkondisikan dulu nih Pak di rumah biar aman dan tentram, jadi agak telat kita masuknya ya. Gimana Gak kabarnya apa-apa Pak Bu Abe. Panji? Baik Bu Abe. Baik. Ya. Baik. Udah lama nih Pak, kita nggak berkolaborasi. Kolaborasi. Biasanya apa-apa minta tolong Pak Panji tentang, ya kita kan biasa ya rutin biasanya ngadain kelas parenting di TPQ Al Anwar. Nah sekarang sejak pandemi ini kita ya terpaksa ini off semua ya Pak. Iya Banyak betul Bu Abe. kegiatan yang harus. Iya, mudah-mudahan ini cepat kita bisa normal lagi, kegiatan kita bisa Amin. ini lagi, amin. Amin. Udah banyak yang gabung ini, mungkin Pak Panji, kita sambil nunggu kita ngobrol-ngobrol dulu ya tentang kondisi kita nih. Sekarang sebelumnya saya perkenalkan dulu nih buat yang mungkin belum mengenal Pak Panji, tapi kalau di Puri Depok sendiri nih saya yakin apalagi anak-anak nih banyak fansnya Pak Panji nih. Di mana ada Pak Panji di situ ada anak-anak, begitulah. Nih banyak yang ngejar-ngejar Pak Panji nih. Kalau anak-anak udah lihat Pak Panji, wow gitu. Ada apa lagi nih, diajak main apa lagi nih sama Pak Panji gitu. Ini yang kehilangan nih Pak Panji. Biasanya kita di TPQ Al Anwar bisa main bareng anak-anak. Nah sekarang jadi ya saya juga kadang kalau jenuh ke TPQ lihat anak-anak tuh jadi gimana ya, sedikit terhibur. Nah kalau sekarang nih kan karena pandemi ini tuh dia jadi ya banyak lah yang berubah gitu, banyak. Nah ini salah satunya bentuk penghiburan lah istilahnya, sekalian bermanfaat buat yang lain gitu, kita berbagi di sini. Nah sekarang kan kita kebetulan temanya kita mau mengangkat tentang ayah nih Pak Panji. Pak Panji sebagai ayah dan juga bukan hanya ayah dan buat anak-anak di rumah, coba anak-anak yang lain juga Pak Panji sebagai sosok ayah nih gitu. Jadi makanya pengen berbagi nih Pak Panji, gimana sih kan sekarang tantangan untuk pengasuhan itu sangat besar dibandingkan kita dulu ya waktu kecil sama orang tua. Tantangan di masa sekarang ini kan wow, milenial gitu ya, kita sebagai orang tua juga harus siap. Tapi sebelum sambil ini tema kita malam ini, sambil menunggu yang lain juga bergabung, kita perkenalkan dulu Pak Panji ini sebenarnya siapa gitu. Dan ya pastinya Pak Panji adalah orang yang dekat dengan dunia anak-anak ya. Pak Panji adalah seorang guru PAUD sejati. Nah pasti langka nih seorang guru PAUD sosok laki-laki, biasanya kan mungkin ibu-ibu gitu ya yang memang ini di dunia apa, kayak di dunia PAUD ini kan biasanya langka gitu Pak Panji untuk menjadi guru PAUD sosok laki-laki ini. Nah itu dia, nanti juga kita akan sedikit ngobrolin itu. Terus Pak Panji juga bukan hanya sebagai guru PAUD di ini ya Pak Panji ya, di Dian Didaktika, benar Pak? Benar. Dan Pak Panji juga aktif beberapa komunitas nih, salah satunya itu Save Kids Indonesia untuk area Depok. Ya benar Pak Panji ya. Nanti insya Allah juga pengen Pak Panji ini banyak linknya nih, jadi saya nanti pengen minta link untuk Save Kids, bisa ngobrol juga sama kita nih di sini biar. Oke, siap. Senang sekali karena kan di masa pandemi ini gimana menjaga keselamatan anak-anak. Nah itu mungkin nanti Save Kids bisa berbagi juga gitu. Terus Pak Panji juga aktif di
apalagi nih Pak Panji, saya sampai lupa saking banyaknya tuh Pak Panji juga. Pak Panji juga seorang penulis ternyata. Ini juga saya baru tahu kalau nggak minta CV dari Pak Panji kemarin. Wow, ternyata Pak Panji udah punya buku gitu. Bukunya tentang apa Pak? Bisa ceritain sedikit aja. Bukunya belum buku solo Bu Abe, jadi masih buku antologi. Jadi sebagian besar tuh ada 4-4-nya memang kolaborasi dengan guru-guru di Indonesia gitu, tentang pendidikan. Tentang pendidikan ya, masih dunia anak-anak ya Pak Panji. Iya, betul. Oke, jadi itu sekilas tentang Pak Panji ya. Kalau misalnya ya pokoknya Pak Panji punya link yang banyak deh seputar parenting, seputar kalau misalnya butuh pembicara Pak Panji ini, nah pasti Pak Panji punya gitu. Jadi makanya kita biasanya nih emang rutin ngadain parenting di komplek kita ya Pak Panji, Puri Depok Mas, dan alhamdulillah memang kita banyak anak-anak di sini, emang komplek yang produktif sekali. Jadi jadi usia anak-anak di sini sangat banyak. Nah sekarang ini karena pandemi ya mau tidak mau untuk sementara berhenti dulu nih kegiatan kita yang bareng anak-anak. Nah mungkin karena udah banyak juga yang mulai bergabung nih Pak Panji, kita langsung aja deh ke topik kita tentang peran ayah sebagai sahabat untuk si kecil. Nah ini mungkin banyak para ayah di luar sana yang paradigma ayah itu kadang ayah sebagai pencari nafkah gitu. Jadi ayah ya itu kalau zaman dulu kan begitu ya. Kalau sekarang mungkin udah banyak yang ngeh nih kalau ayah itu juga berperan loh dalam pengasuhan, nggak hanya cuman tanggung jawab ibu gitu sebagai orang tua. Nah, cuman kendalanya Pak Panji, kadang ayah kan memang bekerja di luar rumah gitu. Banyak waktu dihabiskan di luar rumah, itu untuk dekat sama anak itu gimana gitu ya, mereka sementara punya waktu yang terbatas gitu. Nah itu juga jadi salah satu tantangan nih sekarang buat para orang tua, terutama ayah, untuk bisa menjadi sahabat yang dekat dengan si kecil. Pak Panji, mohon ini mungkin Pak Panji bisa cerita atau apa ini pendahuluannya. Monggo Pak Panji. Pak Panji juga ini pas banget Pak Panji punya putra dan juga putri. Jadi nanti bisa berbagi nih pola asuhnya pasti berbeda dong antara yang anak perempuan dengan anak laki-laki gitu. Jadi ya semoga bermanfaat. Monggo Pak Panji. Baik Bu Abe. Ya kalau mengawalinya pertama ya karena semakin hari saat ini memang peran ayah dalam pengasuhan di keluarga semakin dibutuhkan begitu ya. Karena mungkin juga sebetulnya barangkali sejak dulu juga banyak kisah yang memang peran ayah itu memang dibutuhkan gitu. Hanya mungkin karena sekarang masanya makin terlihat banyak kejadian, kondisi baik di keluarga maupun di kejadian-kejadian dari sisi-sisi mungkin ya yang terkait dengan pengasuhan juga, maka kemudian orang-orang, masyarakat termasuk pemerintah kemudian menggerakkan untuk mengoptimalkan peran ayah gitu ya. Jadi ya kalau saya memang bercerita saja sih apa yang terjadi di keluarga, di tempat saya mengajar gitu ya. Jadi ya memang ya tadi yang Bu Abe sampaikan gitu. Jadi kenapa sih kok ada peran ayah sangat dibutuhkan? Pertanyaannya kalau itu ya kalau menurut saya sangat dibutuhkan gitu. Karena yang pasti ketika kita punya anak gitu ya, kita kan punya banyak harapan tuh ya, harapan dia menjadi ini, menjadi itu dan segala macam gitu ya. Nah ya kalau mau harapan itu atau cita-citanya terkabul gitu, terwujud gitu ya, maka kan bukan hanya satu pihak, artinya bukan hanya pihak ibu atau istri gitu ya, tapi pihak ayah juga berperan gitu kan. Nanti kan ya mungkin yang dulu-dulu barangkali perannya selalu disalahkan ibu terus gitu ya. Tapi sekarang gitu kan
ya mau nggak mau gitu kan, peran ayah makin dibutuhkan gitu. Jadi ya kalau mau mimpi di keluarga itu terwujud, ya dua-duanya harus berperan gitu kan. Dan kalau saya melihatnya sosok sih ya Bu Abe, kan sosok nanti terkait juga mungkin perempuan dan laki-laki. Kalau saya melihatnya kehadiran sosok ayah, ya sebutlah itu maskulin begitu ya, itu kan juga dibutuhkan bagi anak laki-laki dan bagi anak perempuan. Gitu. Jadi ya sosok maskulinnya itu bisa, anak-anak bisa menjadi contoh gitu kan. Oh ayahnya begini begitu begini begitu. Ya sementara itu Bu Abe silakan dilanjut. Ya tentang maskulin tadi Pak Panji, mungkin apa ya, kehadiran ayah itu dari segi kedisiplinan mungkin ya, ayah sosok yang tegas gitu. Jadi kalau ibu kan penuh kelembutan, kasih sayang. Nah pas saat menegakkan disiplin mungkin di rumah, di situ ayah berperan gitu ya Pak Panji ya. Nah dalam bentuk seperti apa sih Pak Panji peran ayah dalam untuk kedisiplinan ini? Kan nggak harus seorang ayah itu disiplin ya harus keras, enggak kan. Jadi ada juga ayah yang dengan karismanya dia bisa tanpa harus marah-marah, tanpa harus kekerasan, anak-anak juga maksudnya ya bukan sosok yang ditakuti sih, maksudnya disegani gitu. Kadang-kadang ibu kan lebih banyak ya namanya naluri ibu ya Pak Panji, suka ngomel gitu juga. Anak kadang nggak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau udah ada sosok ayah nih, biasanya mereka kayak di rumah juga begitu. Kalau ayah datang buru-buru, belum sholat atau apa, mereka udah punya ini sendiri gitu. Maksudnya dengan sosok ayah. Ini gimana Pak Panji pengalamannya mungkin saat bersama anak-anak? Kalau terkait dengan kedisiplinan biasanya perannya ya lagi-lagi memang butuh kedua belah pihak ya, dari pihak ayah dan pihak ibu gitu untuk menyepakati kedisiplinan apa yang memang harus kita terapkan, contoh kita terapkan gitu di anak-anak gitu. Walaupun memang tadi disebutkan yang terlihat atau yang diharapkan kehadirannya untuk terlihat di dalam sikap dan perilaku itu memang kalau kedisiplinan terlihat dari ayah gitu ya. Jadi misalnya dalam keseharian kita bisa ngambil contoh misalnya ketika misalnya membiasakan anak untuk beribadah misalnya gitu ya. Lalu kemudian tadi yang Bu Abi bilang tentang mengingatkan sholat dan segala macam. Lalu yang kedua mungkin barangkali ketika misalnya mengingatkan untuk kita misalnya terkait kalau sudah normal atau sebelumnya terkait dengan belajar misalnya gitu kan, ya mengingatkan waktu durasi misalnya anak-anak untuk belajar membaca buku, ini waktunya loh setelah sholat maghrib sampai isya misalnya. Lalu kemudian disiplin yang lain kalau saya sih misalnya melihat juga ketika misalnya menerapkan pola tidur gitu ya, bangun dan segala macam, itu kan juga bagian dari hal sederhana yang jadi kebiasaan di keluarga yang nantinya bisa dicontoh oleh anak-anak gitu kan. Misalnya ketika ritual tidurnya jam 9 misalnya gitu kan, itu misalnya semua memang harus sudah beranjak ke kamar, matikan lampu dan segala macam. Itu juga rutinitas besok paginya bangun pagi dan segala macam. Jadi ya contoh kedisiplinan yang perlu diperlihatkan ke anak dari sosok ayah, ya banyak hal gitu yang bisa kita lakukan. Barangkali yang sederhana ya tadi misalnya disiplin ketika belajar, ketika menyempatkan waktu untuk menonton televisi, atau misalnya ketika tidur gitu kan, atau beranjak bangun pagi gitu. Hal sederhana yang mungkin akan jadi melekat di anak gitu ya. Jangan yang berat-berat dulu disiplinnya begitu. Pembiasaan gitu ya Pak Panji ya. Pembiasaan yang penting ya. Betul. Terus hadir sebagai sosok teladan gitu ya. Maksudnya memberi contoh, role model buat anak nih. Ayah sholatnya tepat waktu, atau ayah bangunnya jam segini. Nah itu kan bisa jadi contoh ya dari hal-hal kayak begitu. Oke, ya benar. Betul. Nah sekarang juga Pak Panji nih terkait pola asuh, tadi kan kita udah singgung sedikit ya Pak Panji, pola asuh antara anak laki-laki dengan anak perempuan pasti berbeda gitu ya. Kalau misalnya ayah berhadapan dengan anak laki-laki
seperti apa bentuk pendekatannya, dan kalau dengan anak perempuan seperti apa, kan itu pasti berbeda. Pak Panji sendiri pasti punya pengalaman ya sama anak-anak di rumah. Nah itu bukan di rumah aja, di sekolah pun kan juga ada pendekatan yang berbeda gitu. Seperti apa Pak Panji? Misalnya mungkin buat bapak-bapak, ayah-ayah nih, saya kok sulit ya dekat sama anak gitu. Gimana ya caranya? Apalagi mungkin ayah dengan anak perempuan. Padahal sebenarnya kita lihat kalau anak perempuan dengan ayah biasanya suka banyak yang lebih lengket gitu. Maksudnya ayah itu cinta pertamanya anak perempuan lah istilahnya. Jadi memang kehadiran sosok ayah ini buat anak perempuan sangat berpengaruh. Terutama saya juga merasakan nih Pak Panji. Mungkin kalau boleh cerita sedikit, kok jadi saya cerita, tapi ya pengen aja karena ini tema ini sebenarnya ngobrol. ngobrol, kita ngobrol aja, sharing pengalaman, karena namanya menjadi orang tua kan nggak ada sekolahnya. Nah kayak ya sharing ilmu kayak begini mungkin yang bisa kita dapetin manfaatnya gitu. Jadi makanya kalau sosok ayah, kalau bagi saya ya mungkin pengalaman saya dari kecil ayah saya memang hadir bukan sebagai memang sampai sekarang pun saya ngerasakan efeknya gitu, dekat dengan ayah, sosok ayah yang ya saya sama boleh dibilang nggak pernah marah gitu ayah saya, tapi tapi punya karisma tersendiri gitu untuk anak-anaknya. Kayak misalnya tadi beribadah, kalau mau ngaji, kalau udah bismillah, terus kita udah tahu nih udah waktunya mau ngaji nih gitu. Jadi terus juga di dalam membersamai sampai kita gede pun beliau juga nggak pernah istilahnya intervensi kalau mau apa. Terus nah itu dia, mungkin itu yang membuat kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri gitu, karena orang tua kita percaya nih sama keputusan kita. Terus terutama ayah nih yang, dan juga kalau boleh saya bilang dulu saat saya pertama ini, sekalian flashback juga, saat pertama kali saya coba untuk pede-pede aja mau coba jadi penyiar gitu, karena emang di situ saya emang hobinya ngobrol kayak begini Pak Panji, makanya jadi kalau nggak ngobrol kayaknya jenuh banget. Kemarin apa ya caranya gitu. Jadi saya yang pertama mendukung saya, support untuk siaran itu adalah ayah saya, dan ayah saya adalah pendengar setia gitu. Setiap saya siaran pasti ayah saya selalu, dimanapun dia bawa radio gitu, sampai ya gitu untuk support, bentuk supportnya. Dan disitulah motivasi mungkin datang, saya pengen membanggakan ayah gitu kan. Jadi ya begitu, kalau menjadi sosok sahabat ya bukan hanya bersahabat dengan anaknya, tapi kalau ada teman-teman saya misalnya datang nyari ayah gitu, bukan mana papa gitu, mau ngobrol, karena ya begitu saking dekatnya. Mungkin gitu ya sosok ayah itu buat anak perempuan ya, seperti itu. Sampai ya kalau misalnya ayah udah hadir dengan cinta kasihnya, tidak perlu cinta-cinta yang lain di luar sana gitu, karena kita udah mendapatkan dari ayah. Seperti itu Pak Panji kalau pengalaman saya sendiri sih. Sekarang Pak Panji nih menghadapi kakak air. Ya, karena saya banyak belajar dari beliau. Beliau juga dulu pernah sempat siaran. Beliau seorang wartawan. Jadi mungkin ada banyak warisan ke saya ya mungkin dibandingkan yang lain gitu. Jadi yang hobi ngobrol, ya beliau tipenya ya begitu. Jadi mungkin sedikit banyaknya saya belajar banyak dari beliau gitu. Jadi ya itu dia sosok ayah buat saya. Kalau gitu nanti gantian ya? Kenapa Pak Panji? Nanti gantian kalau gitu. Nanti kita saya buka IG live-nya, ngundang Bu Abe tentang penyiar. Penyiar ala-ala ini Pak Panji. Belum jadi siapa-siapa, makanya ini ya udah beraninya di rumah doang. Iya. Oke Pak Panji, lanjut Pak Panji. Iya, bagaimana baik, nih? Kalau yang itu yang kita obrolin, kalau ya lagi-lagi ketika di rumah yang tadi saya bilang sosok maskulin itu kan dibutuhkan buat laki-laki, buat anak laki-laki dan anak perempuan gitu kan. Ya tadi yang Bu Abe sampaikan, kalau misalnya kita yang laki-laki ya jelas gitu kan, supaya juga anak laki-laki kita
meniru gaya kita gitu kan, nanti sebagai sosok laki-laki. Kemudian anak perempuan ya tentu banyak belajar juga kan dari ketegasannya seorang ayah, lalu kemudian tadi kedisiplinannya, kemudian ya mungkin ke depannya berharap saya berharap nanti pasangan saya seperti ayah misalnya kan, kurang lebih mungkin akan bisa berpikiran ke depannya seperti itu. Dan kalau ditanya beda atau samanya, ya penempatannya saja sih Bu Abe, karena kalau misalnya ada kalanya misalnya posisinya yang sama untuk diperlakukan ke laki-laki dan perempuan, ada juga yang berbeda, karena berbeda mungkin terkait dengan usia ya, karena perkembangannya tentu akan berbeda gitu. Jadi kalau misalnya yang sama gitu kan, yang diberlakukan sama, misalnya ada pembatasan waktu, misalnya baik menonton televisi atau bermain gadget misalnya, itu sama. Ya kan, sama tuh, baik laki-laki dan perempuan. Kalau kita terkait dengan di keluarga gitu kan. Nah kalau di sekolah, kalau di kelas gitu kan, ini cerita-ceritanya ya menarik juga nih. Tadi yang Bu Abi bilang, kecenderungannya memang anak perempuan dekatnya tuh memang sama ayah gitu. Jadi ya itu banyak saya jumpai juga ketika mengajar di kelas gitu ya, banyak anak-anak perempuan yang memang ya kemudian jadi dekat sama sosok guru laki-laki gitu kan. Apalagi anak laki-laki gitu kan. Misalnya kalau di rumah kan biasanya kita pakai intonasi tuh Bu Abe, misalnya sama anak laki-laki, suara dan segala macam. Nah ketika di kelas pun sama tuh Bu Abe gitu kan, misalnya gayanya kalau misalnya dengan yang sederhana aja, salamnya misalnya kalau sama anak laki-laki misalnya kita pakai tos gitu ya, kan itu kan mungkin gaya maskulinnya kelihatan dong sama laki-lakinya gitu kan. Itu yang mungkin lagi-lagi soal penempatan aja sih, ada yang kita bisa samakan gitu kan kalau di keluarga ya. Tapi kemudian ada yang tidak bisa kita samakan karena terkait dengan usia atau perkembangan anak itu. Karena kita kan yang tahu tentang anak kita yang di rumah. Begitu Bu Abe. Silakan dilanjut Ibu penyiar. Iya. Pak Panji bikin malu. Ini sekarang Pak Panji banyak kan katanya negeri tanpa ayah, karena fatherless generation gitu. Karena ada istilah seperti itu tuh Pak Panji, karena banyak yang tidak mendapatkan sosok ayah itu di keluarga, mungkin karena sibuk atau mungkin karena memang ayahnya tidak ada di rumah gitu ya. Nah, saya juga banyak menemui kasus, ada pada teman sendiri juga pernah gitu yang kemudian mengalami disorientasi seksual. Nah, itu salah satunya penyebabnya karena pola asuh itu Pak Panji. Jadi anak laki-laki yang seharusnya, yang katanya kan mendidik anak laki-laki dan perempuan itu sesuai fitrahnya gitu kan. Jadi kalau misalnya dia anak laki-laki dari kecil mungkin dia dekat dengan ibu karena memang butuh ya kasih sayang ibu yang di rumah. Nah kemudian mulai balik nih, mulai harus didekatkan dengan ayah, kan seperti itu ya kalau ini dari ininya. Nah mungkin disinilah yang terjadinya miss, mungkin pas saat dia yang harusnya udah dekat dengan ayahnya di masa remajanya, mungkin yang harusnya keberadaan ayah itu untuk ya sebagai kontrol juga ya, untuk memberikan banyak masukan lah dalam kehidupan. Nah di situ banyak yang akhirnya ya itu Pak Panji mengalami disorientasi seksual seperti itu. Nah gimana ya Pak Panji dalam kondisi sekarang yang memang sangat menantang nih untuk kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak, di mana media sangat besar pengaruhnya gitu. Kalau dulu kan sangat ini. Jadi gimana menghadapi tantangan zaman seperti ini Pak Panji, kalau sebagai sosok ayah? Kalau kalau idealnya tentu saya sih berharap memang kita tidak bisa bekerja sendiri Bu Abe ya. Karena tetap kolaborasi itu saat ini memang dibutuhkan begitu ya. Jadi ya misalnya ketika ada ungkapan bahwa ada ungkapan bahwa tidak cukup mendidik anak sendiri, tapi kita kemudian harus mendidik anak kita di sekitar, itu kan kenapa? Karena memang
ya lagi-lagi lingkungan kan berpengaruh ya gitu. Jadi lingkungan terdekat kita ya tetangga gitu ya, itu berpengaruh terhadap perkembangan anak kita ke depannya gitu ya. Jadi kalau misalnya terkait dengan tadi perilaku gitu ya, kalau yang pernah saya alami sih sebenarnya mungkin saya coba wujudkan itu di kelas biasanya gitu atau di sekolah gitu. Kenapa? Karena mungkin pertama anak-anaknya juga lebih banyak gitu ya. Jadi kemudian ada juga yang kita harus betul-betul tanamkan sikap ya tadi maskulinnya sehingga mereka dapat mencontoh kita sebagai sosok laki-laki gitu. Tapi kalau kemudian ada ungkapan juga negeri tanpa ayah, lalu kemudian terkait dengan adanya penyimpangan pola perilaku dan seksual seperti itu gitu. Itu tadi yang saya sebutkan. Ini makanya kemudian peran ayah makin betul-betul dibutuhkan, istilahnya ya kembali ke rumah gitu ya. Karena banyak hal yang memang dibutuhkan bantuannya dari sosok ayah. Baik bantuan itu kan bantuannya ibaratnya ya memang itu wajib gitu kan. Ya kalau misalnya hanya di sela-sela waktu gitu yang kita waktu sisa ya mungkin nggak akan optimal gitu. Makanya terkait tadi dengan balik lagi ke pertanyaan kalau ada penyimpangan dan segala macam, biasanya memang kalau untuk anak usia dini, Bu Abe, kita kalau sederhana ya, kalau di rumah sama di sekolah biasanya ada toilet training kan tuh ya, bagaimana pengajaran tentang kita istinja dan segala macam gitu kan, ada di di kamar mandi, di tempat wudhu dan segala macam gitu ya. Jadi itu mungkin bisa di salah satunya supaya juga mengenalkan. Kalau di pembelajaran biasanya juga ada tema tentang diriku gitu kan. Lalu kemudian dia menjaga keselamatan tubuhnya. Lalu kemudian kalau yang sederhana sih di rumah atau di sekolah biasanya sih saya suka ngajarin anak-anak itu berteriak gitu. Karena nggak jarang banyak anak yang susah untuk berteriak. Kenapa? Karena kan ya tadi kalau dia kemudian didekati tanda petik oleh pihak-pihak atau orang-orang yang memang kemudian mengganggu gitu ya, dia bisa tidak baik gitu ya, dia bisa berteriak gitu. Jadi mudah-mudahan peran ayah itu bisa dioptimalkan di situ, Bu Abe. Silakan Bu Abe. Ya, itu bentuk perlindungan diri ya Pak Panji yang ya, harus kita tanamkan ke anak-anak. Berarti memang dasarnya di rumah gitu, yang kita harus menciptakan fondasi buat anak-anak itu ya memang dari rumah dulu ya. Dan tadi juga mendidik anak gak bisa sendirian, tapi harus satu kampung, istilahnya gitu ya. Sering Pak Panji gaungkan nih, saya jadi ingat. Jadi kita juga di Puri Depok Mas, alhamdulillah juga ya semua aware gitu ya masalah pendidikan sama anak, dengan tetangga, dengan lingkungan. Kita juga alhamdulillah punya lingkungan yang menunjang. Nah itu dia mungkin saat ini kepedulian ayah nih untuk tetap belajar lebih baik lagi untuk menjadi seorang ayah. Kan kalau sekarang banyak nih sebenarnya forum-forum parenting gitu yang bisa diikutin sama ayah-ayah nih. Kadang-kadang kan ayah suka males ngapain juga gitu ikut-ikut begini. Tapi sekarang enggak sih Pak Panji. Mulai banyak saya lihat ayah-ayah yang kemudian mulai ikut seminar tentang parenting gitu ya. Mudah-mudahan bisa mengoptimalkanlah peran ayah untuk saat ini ya, terutama di masa yang memang tantangannya cukup besar gitu untuk anak-anak. Nah terus sekarang konflik Pak Panji biasanya yang terjadi antara ayah dan anak nih. Kadang-kadang ayah udah pengen nih gimana ini biar dekat dengan anak, tapi ada kadang semacam pembatas konflik-konflik yang ya mungkin karena misalnya ayah dengan anak laki-laki, karena sesama-sama laki-laki dan mungkin sama-sama keras, jadi ada benteng, seperti ada benteng. Nah itu gimana tuh mengatasi kendala-kendala untuk bisa anak bisa terbuka dengan orang tua gitu, misalnya dengan ya untuk bercerita, nyaman untuk berdiskusi, itu seperti apa Pak Panji? Mungkin Pak Panji bisa sharing.
Ini langsung ke contoh kasus aja ya. Nah, Kalau lebih baik kayak gitu. dia, ya Langsung kalau ke contoh di kasus. kalau di rumah biasanya sih kalau apa namanya ritual yang bisa kita yang biasa kita lakukan tuh kalau sebelum tidur gitu ya saya sengaja ngobrol sama anak berdua tuh laki-laki dan perempuan itu jadi ngobrolnya menjelang tidur aja santai gitu dan biasanya selalu diawali dengan cerita saya hari ini ngapain. Misalnya ngajar terus ngapain dan segala macam. Nanti kalau udah 5 menit saya cerita, nah biasanya gantian tuh Bu Abe. Gitu kan. Kalau kakak hari ini ngapain? Adik ngapain gitu kan. Lalu kemudian hari ini kakak sama adik bertengkar nggak? Marah-marahan nggak gitu kan? Enggak. Dan mereka tuh langsung suka ngobrol tuh, adik begini dan segala macam, kakak begini. Ya kayak gitu. Lalu kemudian ya kalau misalnya ada konflik atau ada pertentangan, ya biasanya sih kita selesaikan di waktu menjelang tidur itu. Walaupun mungkin besok lagi muncul lagi gitu ya. Tapi ya paling tidak itu bisa jadi salah satu alternatif ya kalau mungkin bisa ditiru sama bapak ibu yang lain gitu ya. Jadi ya itu sudah di kamar gitu kan, ya udah adik hari ini mau cerita apa gitu kan, ini aku gini gitu kan, lalu saya hari ini misalnya ngajarnya seperti ini, ada sampai kemudian kalau misalnya dia cerita misalnya kayak sebelum pandemi misalnya kakak suka cerita di sekolahnya aku tadi misalnya berkelahi bertengkar misalnya atau marah-marahan, nah itu biasanya terungkap di situ gitu. Lalu kakak solusinya gimana? Ya aku sama teman-teman begini, minta maaf dan segala macam kayak gitu sih Bu Abe. Ya bisa dicontoh Pak Panji. Ya memang perlu kali ya sharing, menyediakan waktu khusus buat anak-anak untuk didengarkan gitu ya. Jadi mereka merasa dihargai dan kita juga ceritain nih kegiatan kita. Jadi mereka merasa oh aku dihargai nih, dianggap walaupun sebagai anak tapi dianggap lah gitu. Jadi mereka otomatis juga akan terbuka saat kita terbuka ke mereka, mereka juga akan terbuka. Ya benar banget ini mengoptimalkan waktu bersama anak gitu ya. Jadi ada waktu khusus untuk mereka, memang untuk mendengarkan mereka tanpa disambi dengan yang lain-lain gitu, tanpa kerjaan yang lain gitu ya. Oke, menarik Pak Panji. Jadi itu bisa jadi salah satu cara pendekatan ya sama mereka. Jadi mereka otomatis juga kan terbiasa mengungkapkan apa yang terjadi, apa yang terasa, dan di situ juga kita akan menemukan nih masalah apa atau ada nah cara mereka mengatasi masalah juga kan di sana kita bisa masuk tuh ya. Jadi dengan bercerita itu benar. Oke, jadi menarik banget. Ini mungkin ada kita sebentar Pak Panji, kita sapa-sapa juga dulu nih yang masuk. Terima kasih Pak Panji. Iya, ini siapa? Nuris Gloksin ya. Ya, alhamdulillah Pak Panji mau berbagi nih. Jadi saya juga seneng banget nih bisa ngobrol-ngobrol. Terima kasih yang sudah bergabung ya malam ini. Kalau ada pertanyaan boleh langsung aja. Mungkin Pak Panji bisa jawab atau saya juga nanti akan ini juga sharing. Kita di sini sharing tujuannya gitu. Jadi bebas aja kalau mau bertanya apa juga monggo, sambil kita juga sharing-sharing sama Pak Panji. Mungkin Pak Panji punya tips buat para ayah gimana sih cara pendekatan kepada anak biar memang anak kemudian menganggap ayah itu adalah sosok yang bisa dijadikan sahabat gitu. Jadi bukan sosok yang harus ditakuti atau sosok yang menyeramkan. Kan ada juga tuh, oh ayah sosoknya ya karena maskulin tadi kali ya, jadi segan mau ngomong apa sama ayah. Itu gimana Pak Panji, bisa kasih tips mungkin? Ya Bu Abe, jadi pertama yang pasti saya belum sampai pada posisi ayah yang ideal gitu ya, masih banyak perlu belajar juga gitu ya. Jadi ini adalah upaya untuk terus belajar bersama baik istri maupun anak gitu ya. Jadi nanti tentu banyak juga ayah-ayah yang di luar sana yang mungkin lebih banyak
pengalamannya juga. Lalu kemudian tadi jadi ingat Ibu yang Bu Abe sampaikan sebelumnya gitu, dan sekarang apa namanya yang tadi Bu Abe bilang sosok ayah hadir di parenting. Kalau saya mencermatinya banyak juga komunitas-komunitas yang spesialisasinya ayah loh Bu Abe gitu. Jadi Oh iya, ayah bisa dibagi Pak Panji. menyusui gitu kan. Oh iya, Ya itu kan benar. ada ayah Iya, iya, iya. menyusui gitu kan. Kalau Komunitas di IG itu ayah ada bapak-bapak, pembelajar apa? ada pembelajar gitu kan. Nah Ya. kalau di IG juga ada beberapa tuh komunitas yang memang mayoritas ayah gitu, dan memang pembelajarannya jadi ke ayah banget gitu. Jadi memang pas gitu. Jadi komunitas-komunitas itu juga memang kalau menurut saya adalah salah satu upaya atau bagian untuk gerakan-gerakan ayah yang memang peduli pada pengasuhan ayah di keluarga gitu. Nah, Iya. kalau kemudian terkait dengan tips, kalau saya tadi ada juga yang sudah Bu Abe sampaikan sih. Pertama adalah rumusnya waktu. Jadi coba apa namanya, sediakan waktu, tapi bukan berarti waktu yang sisa gitu, tapi benar-benar waktu khusus untuk anak gitu kan, karena bukan lamanya kan ya yang dinilai sama anak, tapi kan kedekatan ya, walaupun hanya 10 menit gitu ya, tapi itu ketika serius kita hadirkan gitu kan. Ya mudah-mudahan kedekatannya itu jadi bermakna buat anak gitu. Jadi rumus yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah berani sebenarnya ya. Karena kalau saya lihat banyak juga para ayah atau bapak yang memang belum berani bermain sama anak tuh Bu Abe gitu. Karena ya tadi sosok mungkin egonya gitu kan. Saya kan di kantor manajer, saya kan bos gitu ya, masa sampai rumah gitu kan begini begitu sama anak harus masa apa ya, menurunkan agak jadi kuda-kudaan gitu kan. Iya, ya tahu ya. Jadi memang ya harus berani bermainnya gitu. Dan ya tadi mungkin kalau terkait dengan waktu ya kan, padahal nggak perlu waktu yang lama gitu kan. Yang sederhana barangkali kalau misalnya ayah lagi di kantor, barangkali ya yang bisa dilakukan adalah kalau sekarang terkait dengan teknologi kan bisa video call misalnya, walaupun cuma 5 menit gitu kan. Nah itu kan yang mungkin yang bisa dilakukan para ayah. Jadi yang pertama adalah waktu, waktunya bukan waktu sisa. Yang kedua adalah berani bermain gitu. Bu Abe, silakan Bu Abe. Oke, Pak Panji, nih ada yang bertanya nih Pak Panji, dari Rati. Halo Rati di Tanjung Balai ya, kalau nggak salah nih Rati. Rati nanya nih Pak Panji, bagaimana tipsnya agar ayah lebih sabar menyikapi sikap anak yang super aktif? Nah kan macam-macam ya karakter anak, kan ada yang memang aktif banget gitu. Kadang ayah ya karena mungkin lelah atau apa, terpancing emosi gitu kan, lihat anak kok nggak mau diem banget gitu. Jadi gimana nih kira-kira Pak Panji punya ini nggak tips buat Rati? Ya Rati, assalamualaikum Rati. Kalau mungkin kalau diidentifikasi barangkali ya, kalau saya menduga mungkin aktifnya itu barangkali karena mungkin kurang diakomodir. Apa namanya, kurang tersalurkan ya energinya, tersalurkan apa yang memang dia butuhkan, anak itu butuhkan, misalnya kebutuhan bermainnya, kebutuhan apa namanya, kelekatan dengan orang tuanya gitu ya. Kalau misalnya kan, kalau saya sih kalau misalnya usianya memang masih dini gitu ya, ya aktif itu perlu gitu. Malah kita bertanya-tanya kalau anak nggak aktif, aneh ya, ya kan, malah aneh gitu. Jadi apa namanya, ya misalnya misal kategori aktifnya itu kayak gimana nih, lari-larian misalnya, fisik. Biasanya kalau menyebut aktif kan, anak itu aktif kenapa motoriknya sih? Ya, itu motoriknya keluar ke sana ke sini gitu kan. Sama juga kalau di sekolah pasti kalau bilang aktif ya terkait dengan itu, nggak bisa diem segala macam ya gitu ya. Mungkin kalau saya bilang ya kalau terkaitnya dengan anak usia dini ya, kalau saya sih sejauh ini kalau itu kategori aktifnya masih dalam hal wajar, karena kebutuhan anak usia dini memang motorik gitu, memang motorik mereka gitu. Begitu
Mohon maaf kalau ada yang kurang, Ibu Fitri. Begitu Rati. Jadi Bu kalau Rati, kita baik. tergantung menyikapi juga kali ya ayahnya. Ini anak Iya. aktif ya berarti sehat gitu. Jadi mungkin dialihkan ke kegiatan yang memang merangsang motoriknya untuk bergerak gitu kali ya. Jadi diarah kita aja yang ngarahin biar lebih bermanfaat nih aktifnya, tersalurkan energinya gitu kali ya. Nah, terus apalagi nih yang kita lihat dulu Pak Panji, takutnya ada yang bertanya. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih semuanya. Iya, sudah bisa ikut bergabung malam ini. Ada Umi apa kabar Umi? Ada Umi Iif, ada Bunda juga nih Pak Panji nih, ada Bunda Vivi, supporter kita. Ya itu ya, malam ini kita memang membahas masalah ya memang dibutuhkan untuk orang tua saat ini, hal-hal sharing pengalaman seperti ini, karena kita kan berhadapan dengan kasus kalau sebagai orang tua, bukan dari teori gitu ya Pak Panji ya. Kalau misalnya menjadi orang tua punya sekolahnya, mungkin kita udah punya banyak teori-teori dari dulu gitu, tapi pada saat kita pelaksanaannya kita langsung berhadapan dengan kasus per kasus gitu kan bisa aja teorinya seperti ini, pas diterapkan ternyata nggak bisa nih ke anak kita. Jadi ya feeling kali ya Pak Panji juga feeling juga sebagai orang tua, kira-kira yang cocok buat anaknya kayak gimana ya kan ya. Kadang kita lah kayaknya saya udah ngikutin semua ilmu parenting tapi kenapa sih masih mentok aja gitu. Jadi ya itu dia, mungkin nggak sesuai dengan anak kita, tipenya nggak sesuai, atau kitanya mungkin dalam penerapannya masih kurang optimal juga gitu. Nah, jadi kalau terkait Panji dengan parenting ya mungkin kalau saya bisa bilang ya barangkali ya kalau terlalu banyak kita kan memang kewajiban kita belajar ya, tapi kalau kemudian kita banyak kemudian kemana-mana gitu kan, kemudian ikut A, B, dan C segala ilmu parenting, kalau nggak diterapkan di rumah juga kan jadi mubazir ilmunya gitu. Jadi dan juga tadi yang Bu Abe bilang kan tergantung juga kondisi keluarganya gitu kan. Jadi ya ilmu parenting itu ya belum tentu cocok untuk keluarga kita masing-masing kalau menurut saya ya. Jadi perlu ada penyesuaian juga kita sebagai baik ayah ataupun ibu itu untuk menerima ilmu-ilmu parenting yang memang ya saat ini banyak gitu ya di media sosial menjamur maupun gitu. Tinggal kita memilih memilih mana yang sesuai dengan kita gitu. Jadi itu sih, terima kasih ya, sama-sama Rati. Terima kasih juga udah ikut bergabung malam ini. Ya semoga bisa memberi banyak manfaat gitu ya Pak Panji untuk kita semua saling berbagi. Ini udah berapa jam kita Pak Panji? Sebenarnya banyak yang mau diomongin sih sebenarnya, tapi ya karena kita terbatas waktu juga, nanti kapan-kapan ya yang lain juga kita bahas lagi ya Pak Panji. Siap. Sama Bunda Vivi juga. Pokoknya terima kasih untuk banyak banget sharingnya malam ini Pak Panji. Juga terima kasih buat yang udah ikut bergabung malam ini di obrolan kita. Semoga apa yang kita obrolin malam ini bisa bermanfaat sedikit banyaknya ya, memberi mungkin penyesuaian. Kita kembali lagi tadi penyesuaian terhadap kondisi kita masing-masing gitu ya. Nah, apalagi nih Pak Panji, udah kali ya tips udah kita iniin. Pesan Pak Panji, apa kata-kata penutup buat menyemangati para orang tua di masa sekarang biar tetap semangat nih untuk membersamai anak-anak? Kalau menyemangati ya, katanya yang pintar menyemangati adalah diri kita sendiri ya. Karena kan kebutuhannya memang berbeda-beda gitu. Jadi ya kalau saat ini ya tentu ya banyak bersyukur atas kondisi yang dihadirkan saat ini, tentu banyak manfaat gitu ya yang diberikan, dan bahkan juga banyak
kehadiran-kehadiran yang mungkin dari sisi ilmu kita jadi lebih nambah daripada kondisi yang sebelumnya begitu ya. Dan itu kan patut disyukuri juga gitu. Jadi kalau kemudian nanti para orang tua bisa lebih banyak aktif di bukan hanya di luar, tapi mungkin aktif juga di keluarga. Khusus kalau soal ayah ya tadi gitu kan, ya kembali ke rumah untuk bisa menghadirkan ya paling tidak 5 menit lah untuk menyapa begitu ya. Itu ada sahabat saya yang menonton itu, ada Kang Moza. Oh iya, selamat malam. Nanti kalau Bu Abe berkenan berkolaborasi soal keselamatan anak, nanti saya akan akan tolong dihubungkan. Oke, ditunggu Pak Panji. Siap. Sesi berikutnya kita ngomongin tentang Safe Kids ya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama buat Pak Panji, salam buat anak-anak, salam buat Bunda ya. Nah, mohon maaf kalau ada yang kurang, yang salah dan tidak berkenan. Assalamualaikum buat yang lain juga. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.